Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan akan menjelaskan materi mengenai metode dan kontribusi psikologi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Gevira Radatul Jannah, yaitu saya sebagai moderator. Yang kedua ada Mbak Novi Khairiyati, yang akan menjelaskan materi mengenai metode psikologi pendidikan dan peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Yang selanjutnya ada Mbak Indri Yuliana yang akan menjelaskan materi mengenai peran psikologi terhadap sistem pembelajaran dan penilaian. Dan yang terakhir ada Mbak Helen Risma Fatmawati yang akan menjelaskan materi mengenai jenis metode psikologi pendidikan. Selanjutnya, materi pertama yaitu materi metode psikologi pendidikan dan peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan akan disampaikan oleh Mbak Novi Khairiyati. Kepada Mbak Novi Khairiyati, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode psikologi pendidikan. Kebanyakan psikologi menganggap kegiatan mengajar belajar manusia merupakan suatu hal yang paling penting dalam studi psikologi. Sehingga mereka beranggapan bahwa setiap aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari belajar. Sumber metode sebenarnya dapat diangkat asal cocok dengan jenis, sifat, dan sumber atau asal-usul data tersebut didapat. Pada umumnya, para ahli psikologi pendidikan melakukan penelitian psikologi di bidang kependidikan dengan memanfaatkan beberapa metode penelitian seperti eksperimen, kuesioner, studi khusus, penyelidikan klinis, dan observasi naturalistik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Helen. Baik, terima kasih kepada presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang macam-macam metode psikologi pendidikan. Yang pertama ada metode eksperimen. Adalah suatu rangkaian untuk melakukan percobaan yang digunakan oleh seorang peneliti, baik dalam sebuah laboratorium ataupun dalam sebuah ruangan tertentu. Untuk teknis pelaksanaannya, Siswa saat belajar, metode eksperimen dapat digunakan untuk mengukur stimulus terhadap seorang siswa. Metode eksperimen ini digunakan dalam penelitian psikologi pendidikan yang bertujuan untuk menguji keabsahan atau kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan metode observasi. Para psikolog ataupun psikolog pendidikan menganggap metode eksperimen ini merupakan pilihan utama yang digunakan untuk menemukan data dan informasi. Karena metode ini bersifat pasti jika dibandingkan dengan data dan informasi yang didapat dari metode lain. Agar tidak terjadi yang tidak sesuai dengan harapan peneliti, maka hari itu harus melakukan rancangan sedemikian rupa sehingga seluruh unsur penelitian baik tempat ataupun subjek yang akan diteliti harus memenuhi syarat penelitian eksperimental. Dalam penelitian eksperimen ada dua kelompok sebagai objek penelitian, yaitu kelompok percobaan dan kelompok perbandingan. Kemudian metode yang kedua yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner atau questionnaire atau bisa juga disebut metode surat menyurat atau mail survey. Disebut surat menyurat karena dilakukan dengan sistem penyebaran dan pengembaliannya melalui jasa pos. Namun sebelum kuesioner disebarkan atau dikirimkan kepada responden, seorang peneliti psikologi pendidikan akan melakukan uji coba terlebih dahulu, yaitu dengan cara kuesioner yang akan dibagikan kepada orang-orang dengan tujuan untuk memastikan pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner itu cukup jelas dan relevan untuk dijawab. Selain itu juga bertujuan untuk memperoleh masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan kuesioner tersebut. Penggunaan metode kuesioner dalam bidang psikologi pendidikan relatif lebih menonjol apabila dibandingkan dengan metode lainnya. Ada beberapa contoh data yang dapat dihimpun dengan cara penyebaran antara lain. Yang pertama, karakteristik pribadi dari siswa yaitu jenis kelamin, usia. Yang kedua yaitu latar belakang dari siswa, seperti latar belakang pendidikan dan juga latar belakang keluarga. Faktor pendorong dan penghambat siswa dalam mengikuti pelajaran. Kemudian penerapan
pelajaran yang telah dia dapat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, perhatian siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Metode selanjutnya yaitu tentang metode studi khusus. Metode studi khusus atau case study merupakan suatu metode yang digunakan seorang peneliti psikologi pendidikan untuk memperoleh gambaran mengenai aspek psikologi seorang siswa. Merupakan suatu yang digunakan seorang peneliti psikologi pendidikan untuk memperoleh gambaran. Metode ini dipakai peneliti untuk melakukan penyelidikan dengan mendapatkan fakta-fakta sebagai alat pengumpulan data. Dalam melakukan penyelidikan harus dilakukan dengan terus-menerus, mengikuti perkembangannya dengan kurun waktu yang cukup lama. Dan yang keempat yaitu metode penyelidikan klinis. Metode ini digunakan untuk menyelidiki anak ataupun siswa yang mengalami penyimpangan psikologi atau penyimpangan perilaku. Seorang ahli yaitu Jean Piaget yang awalnya memanfaatkan metode ini untuk kepentingan pendidikan. Metode penyelidikan klinis ini hanya digunakan untuk menyelidiki anak ataupun siswa. Dalam penggunaan penelitian ini bisa menyediakan benda, memberi tugas, dan pertanyaan yang bisa dikerjakan secara bebas dan kehendak anak tersebut. Adapun penggunaan metode penyelidikan klinis ini untuk mengetahui sebab timbulnya perilaku ketidaknormalan seorang siswa. Setelah mengetahui faktor penyebab itu, peneliti harus berupaya mendapatkan yang tepat untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Dan yang kelima yaitu metode observasi naturalistik. Metode ini digunakan untuk kepentingan penelitian psikologi pendidikan untuk seorang peneliti, namun harus melalui perantara dari guru dan disalurkan lewat kegiatan belajar mengajar. Metode observasi ini merupakan suatu usaha yang dilakukan secara ilmiah. Metode ini digunakan oleh psikologi perkembangan, psikologi kognitif, dan psikologi pendidikan. Harus melalui perantara dari guru dan disalurkan lewat kegiatan belajar mengajar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Mbak Helen, yaitu tentang kontribusi psikologi pendidikan. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Kajian psikologi pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Terlepas dari berbagai aliran psikologi yang mewarnai pendidikan, pada intinya kajian psikologis ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, dan output pendidikan dapat berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Secara psikologis, perkembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari perkembangan sikap, motivasi, dan tingkah laku. Kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan, pengetahuan, dan refleks dalam berpikir serta bertindak peserta didik. Dengan demikian, dalam perkembangan kurikulum berbasis kompetensi ini, kajian psikologi terutama berkenaan dengan berbagai aspek. Yang pertama, kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua, pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, hasil belajar atau learning outcomes. Yang keempat, standarisasi kemampuan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Indri. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Novi mengenai kontribusi psikologi pendidikan. Nah, untuk yang kedua yaitu peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam bertingkah laku, psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan positif. Siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik.
Dan juga proses pemahaman pembelajaran suatu topik menjadi lebih mudah dengan penyelesaian masalah-masalah pembelajaran yang dialami. Keinginan atau hasrat menjadi lebih tinggi dengan pendekatan psikologi dari guru dengan interaksi dan komunikasi yang menyenangkan. Nah, selain itu, psikologi ini juga berkontribusi bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dalam mengajar. Hal ini dikarenakan tenaga pendidik sangat menentukan keberhasilan sistem belajar mengajar. Jika sistem tersebut dapat ditingkatkan, maka akan berdampak pada kualitas pendidikan itu sendiri, sehingga peserta didik dapat memperoleh pendidikan yang memadai. Nah, untuk yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat. Keberadaan psikologi pendidikan dapat menjadi pedoman dalam perumusan tujuan pembelajaran. Psikologi memberikan akses bagi lembaga pendidikan maupun tenaga pengajar untuk memahami target-target yang relevan terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Langkah ini tidak lepas dari perbedaan karakteristik masing-masing individu yang secara khusus merupakan peserta didik. Perumusan tujuan pembelajaran yang berdasarkan prinsip psikologi bisa membuatnya sesuai dengan semua karakteristik yang ada dan dapat diterima oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, menyusun metode pembelajaran yang sesuai. Setelah memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, psikologi pendidikan juga berperan dalam mengatur strategi yang tepat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tentu saja, metode tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran apabila didasari atas prinsip psikologi pendidikan. Adanya psikologi memungkinkan tenaga pengajar mampu mendalami kondisi serta kebutuhan pendidikan, sehingga penentuan metode atau gaya pembelajaran dapat disesuaikan dengan keunikan masing-masing individu beserta tingkat perkembangan yang dialami peserta didik. Untuk yang ketiga, memberikan pendampingan terhadap pendidikan. Psikologi pendidikan ini dapat juga berperan sebagai bimbingan konseling dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan tugas serta peran pendidik, yang mana tenaga pengajar tidak hanya memberikan pelajaran, namun juga bimbingan. Melalui langkah ketiga ini, tenaga pendidik dapat memberikan pendampingan berupa bantuan psikologis melalui hubungan interpersonal antara guru dengan muridnya. Dengan begitu, proses eksplorasi terhadap peserta didik ini dapat dimaksimalkan, sehingga tenaga pendidik dapat memberikan apa yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, untuk yang keempat, yaitu menstimulus proses kegiatan belajar mengajar. Dalam proses kegiatan belajar mengajar harus ada stimulus untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun stimulus yang dimaksud dapat berupa fasilitas dan juga motivasi. Dua elemen ini sangat penting ketika bakat dan kecerdasan masing-masing individu sedang dibentuk. Pengadaan akan fasilitas maupun motivasi tidak akan berjalan dengan baik jika mengabaikan psikologi pendidikan. Maka dari itu, psikologi harus diterapkan sebagai landasan yang dipakai ketika seseorang tenaga pendidik menjadi fasilitator sekaligus motivator bagi peserta didiknya. Dan untuk yang terakhir, membangun lingkungan pendidikan yang kondusif. Proses kegiatan belajar mengajar tentu dapat berjalan secara maksimal apabila lingkungan pendidikan dalam keadaan kondusif. Dalam artian, efektivitas pembelajaran ini sangat memadai. Hal itu bisa dibuktikan dengan indikator kenyamanan peserta didik selama menempuh pendidikan. Maka untuk mewujudkan kekondusifan tersebut, ada beberapa hal penting sebagai wujud dari peran psikologi pendidikan bagi efektivitas pembelajaran. Hal tersebut meliputi suasana pembelajaran, interaksi atau komunikasi, kebijakan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu peran psikologi terhadap sistem penilaian. Penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologis, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Di samping itu, kajian psikologis telah memberikan sumbangan nyata dalam hal pengukuran potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, terutama setelah dikembangkannya berbagai tes psikologis, baik untuk mengukur tingkat kecerdasan, bakat, maupun kepribadian individu lainnya, sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi diri siswa. Tes aspek kepribadian juga dapat membantu guru mengenal lebih baik pribadi siswanya, sehingga bisa memberikan pendekatan yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran.
Berbagai tes psikologi ini tentu dapat membantu memberikan penilaian terhadap masing-masing siswa untuk mempermudah menjembatani keinginan, potensial, maupun impian siswa sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, itulah tadi materi-materi yang telah disampaikan oleh anggota kelompok kami. Kemudian, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, kebanyakan psikologi menganggap kegiatan mengajar belajar manusia merupakan suatu hal yang paling penting dalam studi psikologi. Sehingga, mereka beranggapan bahwa setiap aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari belajar. Sumber metode sebenarnya dapat diangkat asal cocok dengan jenis, sifat, dan sumber atau asal-usul data tersebut didapat. Pada umumnya, para ahli psikologi pendidikan melakukan penelitian psikologi di bidang kependidikan dengan memanfaatkan beberapa metode penelitian seperti eksperimen, kuesioner, studi khusus, penyelidikan klinis, dan observasi naturalistik. Dari 5 metode tersebut, Hassie Witherington menambahkan metode lagi, yaitu bernama metode filosofis atau spekulatif. Metode para ahli terdiri dari metode eksperimen, metode kuesioner, metode studi kasus, metode penyelidikan klinis, dan metode observasi naturalistik. Psikologi pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kurikulum, pembelajaran, dan penilaian dalam dunia pendidikan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sudah sejak lama bidang psikologi pendidikan telah digunakan sebagai landasan dan pengembangan teori dan praktek pendidikan dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendidikan, di antaranya terhadap pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.